Jadi elastisitas income terhadap terhadap demand. Nah, ini itu kan tadi persentase. Berapa sih efek dari perubahan income terhadap perubahan barang yang lo beli. Oke? Ya ngerti ya. Jadi income berubah berapa persen, pengen cari tahu nih berapa persen perubahan kuantitas yang lo beli. Nah, kalau barang normal, kalau misalnya persentase income-nya itu naik, oke, maka persentase kuantitas demand-nya itu juga naik. Tapi naiknya nggak seberapa. Jadi, ini akan lebih gede dari ini. Ngerti ya? Kalau barang normal gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena ada batas maksimumnya nanti. Ya, di awal biasanya kalau barang normal itu, pokoknya income naik, makin tinggi income-nya. Misalnya nih, andaikan gambar grafik ya, kenaikan income, set, naik nih income-nya gini. Kenaikan di untuk barang normal, kalau di sini misalnya nih, di sini awalnya di sini, awalnya naik, naik juga. Tapi lama-lama ya cenderung stabil. Mau income-nya naik berapa kek, ya dia cenderung stabil gitu. Kenapa jadi cenderung stabil? Ya karena itu tadi ada diminishing marginal utility, ya, hukum diminishing marginal utility, bahwa nanti suatu saat konsumsi lo ya lo nggak butuh banyak-banyak. Mau misalnya nih ada orang kaya penghasilannya 100 juta sebulan, ya dia juga nggak jadi beli ayam, wow, tiap hari makan ayam 2 kilo per hari, ya nggak juga gitu kan. Ada batas maksimum terhadap konsumsinya dia. Oke, jadi di dalam pembelian barang normal, perubahan income gede, efeknya perubahan kuantitas demandnya ya berubah, naik juga, tapi nggak seberapa. Nah, kalau untuk barang inferior, ini negatif. Ya, elastisitasnya itu negatif. Kenapa negatif? Nah, lihat ini. Kalau untuk barang normal, ini kan berarti positif kan. Kalau berubah naik, dia positif. Ini berubah naik juga positif, tapi nggak seberapa. Elastisitasnya ini bagi ini, ya kan? Lihat tuh, ini bagi ini. Positif bagi positif. Hasilnya tetap positif. Nah, sekarang kalau untuk barang inferior, ketika income-nya itu naik, dari 1 juta, 3 juta sebulan. Nah, yang cenderung berubah, persentase perubahan kuantitas demandnya, malah turun. Jadi jelas-jelas ini positif, ini negatif dia. Sombong dia, udah banyak duit nggak beli lagi nih barang-barang murahan. Ya, namanya juga barang inferior. Dia dibeli karena, ya gimana ya, emang waktu itu mahal. Kalau beli barang normal, akhirnya dibeli barang inferior ya, jadi barang pengganti lah. Tapi begitu ada uang, ya nggak dibeli lagi gitu. Jadi dia negatif karena ini naik, malah pembeliannya turun. Oke. Nah, jadi kalau gitu kita lihat negatif bagi positif gitu kan, negatif bagi positif, hasilnya negatif. Inilah barang-barang inferior. Elastisitas income terhadap demand itu negatif. Jelas ya kenapa ya? Ngerti kan kenapa kan? Karena biasa sombong. Kalau udah kaya nggak mau beli barang murahan. Ya nggak apa-apa, normal secara ekonomi gitu. Walaupun ini nggak secara akurat kayak gini ya, tapi lo mesti ngerti konsepnya begitu. Nah, terakhir adalah barang mewah. Nah, ini dia ceritanya. Barang mewah adalah biasanya cenderung barang-barang yang nggak ada habisnya dibeli. Gitu. Kalau income-nya naik, naik gitu kan, maka beli barang-barang mewahnya itu, lebih besar naiknya. Jadi ini kurang dari ini. Oke, ini tetap positif, ini juga tetap positif. Kalau dibagi positif bagi positif tetap positif. Tapi ingat ya, untuk barang mewah, lihat kalau ini kurang dari ini, kan elastisitas income terhadap demand kan ini begini kan, ini begini, ya nggak? Ya nggak? Coba ini begini. Kalau gitu maka kalau kita bagi, maka elastisitas ini bagi ini, ya kali silang nih, ini kan kurang ya, kurang dari. Berarti kalau gitu, kalau kita kali silang delta QD per delta I, ya, presentasi ini akan lebih dari 1. Ya, untuk barang-barang mewah kayak gitu. Lihat. Bisa kan kali silang, berarti ini lebih dari 1. Oke. Nah, untuk barang-barang mewah, income kita semakin tinggi,
awalnya kita, kalau income kita di sini misalnya kita nggak beli barang mewah, mulai naik, wah naiknya cepet dia. Nah, dia naiknya cepat. Kenapa? Karena ya udah, kalau udah barang-barang mewah udah terpenuhin, barang-barang apa lagi? Barang-barang mewah lah yang dibeli. Nah, yang disebut barang mewah sendiri dalam ekonomi bukan berarti bahwa mahal, bukan masalah barang mahal. Ya, barang mewah adalah barang yang sifatnya tersier, tersier tuh tersier apa ya? Jadi kayak contohnya gini, suatu barang yang nggak terlalu lo butuh, tapi itu enak dikonsumsi. Contoh, nah, DVD, ya. DVD itu barang mewah termasuk. Kenapa? Karena sebenarnya itu ya kalau lagi normal-normal aja sih sebenarnya kita nggak butuh banget ya untuk hidup dengan nonton DVD. Kalau banyak duit kita cenderung banyak, nonton film makin banyak. Hiburan itu barang mewah. Ya, ingat kata mewah di sini bukan berarti bermewah-mewahan, bukan, tapi ya kita akan mengkonsumsinya ketika kita punya kelebihan income biasanya gitu. Ya, income udah barang udah terpenuhin, nah kita akan konsumsi ke barang-barang yang tersier sifatnya. Oke, ngerti ya? Jadi ini untuk ngelihat suatu jenis barang itu seperti apa.